Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 15. Oke lah, nggak usah cacicot banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang yang hadir kali ini dibuat terkejut oleh kehadiran Lindong. Mereka semua mengira bahwa Lindong sudah mati, namun nyatanya dia masih hidup. Sambil memandang Tengsa, Lindong pun berkata jika dirinya tidak membenci karena telah disudutkan hingga akhirnya harus kabur ke lembah hitam misterius. Namun perlakuan Tengsa pada Xiaoyan benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dan mulai hari ini Lindong akan membalas perbuatan Tengsa itu. Sambil mengeluarkan batu simbol pelahap, Lindong pun berteriak jika Tengsa sangat ingin dengan batu simbol pelahap itu, maka hari ini juga Lindong akan menunjukkan kekuatan batu simbol pelahap itu pada Tengsa. Wusong yang melihat kelakuan Lindong pun bertanya pada Mulei, apakah Lindong sudah menjadi gila? Karena bisa keluar hidup-hidup dari lembah hitam saja sudah merupakan keberuntungan yang besar. Namun bukannya kabur, Lindong malah kembali dan menantang Tengsa, yang bahkan kekuatan gabungan dirinya dan juga Mulei saja tidak bisa mengalahkan Tengsa saat ini. Sambil menatap Lindong, Mulei pun menjawab jika dirinya tidak tahu. Namun dia merasa bahwa Lindong memiliki potensi yang luar biasa. Tatapan matanya sangat tajam dan sepertinya dia memiliki senjata rahasia. Mungkin hal itu berhubungan dengan batu simbol pelahap yang dia katakan. Tengsa yang melihat Lindong kali ini tertawa dan mengatakan bahwa sepertinya keberuntungannya hari ini sangat bagus. Seolah-olah surga ingin Tengsa menguasai seluruh kekaisaran dinasti Yan. Karena pada saat Lindong masuk ke dalam lembah hitam, dia sangat frustasi dan tidak memiliki harapan untuk mengambil batu pelahap itu. Yang pada akhirnya semua rencana Tengsa hancur dan gagal untuk menjadi orang terkuat di wilayah ini. Namun sekarang Lindong malah kembali dan mengantarkan batu simbol pelahap ke hadapan Tengsa. Dia merasa bahwa surga sedang berpihak pada dirinya. Tengsa kemudian menyuruh Lindong untuk menyerahkan batu simbol pelahap itu tanpa perlawanan. Dengan begitu, Tengsa akan membunuh Lindong tanpa memberinya rasa sakit. Namun Lindong tidak takut dengan gertakan dari Tengsa. Dia malah berkata apa tidak ada hal lain selain hayalan dan juga keserakahan di dalam otak busuk Tengsa itu. Tengsa pun jengkel dengan Lindong dan akan mengubahnya menjadi boneka, supaya dia menjadi contoh untuk yang lainnya agar tidak berani melawan Tengsa. Dengan cepat Tengsa pun mengeluarkan rantai neraka pengikat jiwa. Dan kini cahaya biru pun muncul di belakang Lindong, kemudian keluarlah rantai dari dalamnya. Lindong pun melirik kemudian mengeluarkan jurus 9 bayangan pelindung. Rantai milik Tengsa itu sama sekali tidak mampu mengikat tubuh Lindong dan hanya menembusnya saja. Wusong dan Mulei yang melihat hal itu pun menjadi kaget karena Lindong mampu mengelak dari rantai milik Tengsa. Tengsa yang tidak asing dengan teknik yang dipakai oleh Lindong pun berteriak jika itu adalah teknik milik Tenglei. Kenapa bisa dipakai oleh Lindong? Lindong pun menjawabnya bahwa teknik sebagus ini lebih baik menjadi miliknya saja. Kemudian Lindong menanyakan kabar tentang Tenglei, apakah dia masih hidup. Tengsa pun benar-benar marah pada Lindong, dan kali ini dirinya akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Tidak lama kemudian sebuah batu raksasa muncul di atas Lindong. Teknik itu diberi nama Gunung Energi Yuan, yang kali ini akan digunakan Tengsa untuk menghajar Lindong. Apakah dia bisa lari dari teknik ini? Lindong tidak takut sama sekali dan malah berkata jika itu hanyalah teknik kelas rendahan. Namun tiba-tiba saja dari belakang Lindong muncul seberkas cahaya dan suara yang memanggil namanya. Yang ternyata itu adalah serangan yang dilemparkan oleh Tenglei. Dengan cepat Lindong menghindari serangan itu. Tenglei yang sudah menaruh dendam pada Lindong pun berkata bahwa hari ini sudah sangat dia nantikan. Dengan gabungan kekuatannya dengan sang ayah, Tenglei akan berniat mengalahkan Lindong. Tiba-tiba saja Tengsa berteriak menyuruh Tenglei untuk segera menghindar. Tenglei pun kali ini melirik ayahnya. Namun pada saat ini tangan Lindong malah sudah berada di kerah baju dari Tenglei. Sontak hal itu membuat Tenglei kaget dan berteriak bagaimana bisa. Lindong pun tersenyum dan mengatakan bahwa kedatangan Tenglei ini tepat waktu.
Karena pada saat ini Lindong sedang butuh sebuah tameng. Dia dengan cepat melempar tubuh Teng Lei ke arah teknik yang dibuat oleh Tengsa. Teng Lei pun meluncur sambil berteriak ketakutan. Hal ini sontak membuat Tengsa panik karena sang putra akan terkena jurusnya sendiri. Dan tiba-tiba saja, boom! Sebuah ledakan besar berwarna biru terjadi di langit. Semua orang yang melihat hal itu merasakan bahwa kekuatan itu sangat luar biasa. Setelah ledakan menghilang, sesosok orang sedang melayang di udara. Yang ternyata itu adalah Tengsa yang menyelamatkan putranya yang sudah tidak memakai baju karena sobek terbentur teknik Gunung Yuan milik Tengsa. Lindong pun kini muncul di hadapan Tengsa dan berkata jika kekuatan Tengsa hanya sebatas ini, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Lindong. Lindong pun penasaran. Jangan-jangan Tengsa ini hanya ngaku-ngaku saja telah mencapai tahap akhir manifestasi. Perkataan Lindong itu sontak membuat Tengsa marah dan berteriak, "Jangan sombong kau. Serangan barusan hanya permulaan." Sambil mengangkat jari telunjuknya, Lindong pun berkata, "Berhentilah kau bicara seperti nenek-nenek. Majulah, akan ku buat kau terhibur." Provokasi Lindong itu benar-benar membuat Tengsa naik darah. Dia dengan cepat meluncur ke arah Lindong sambil mengepalkan tinju yang saat ini berbenturan dengan tinju milik Lindong. Di tempat adu tinjuan itu pun muncul ledakan dengan sinar yang menyilaukan mata. Lindong pun berteriak, "Ayo, keluarkan seluruh kekuatanmu." Dan Tengsa menjawabnya, "Bocah, akan ku buat kau diam selamanya." Pertarungan sengit antara Lindong dan juga Tengsa pun terjadi cukup lama di udara. Mereka saling serang satu sama lain. Semua orang yang melihat pertarungan itu tidak percaya bahwa Lindong mampu mengimbangi Tengsa saat ini. Anak buah Shao Jing kemudian bertanya apakah mereka harus turun tangan dan menolong Tengsa. Shao Jing pun tidak menjawab dan kemudian mulai bertanya apa rencana Shao Jing selanjutnya. Karena menurut Mulai, lebih baik Shao Jing diam dan melihat apa yang akan terjadi. Wusong masih tidak percaya dan dia berpikir bahwa Lindong yang masih di tahap penciptaan mampu bertarung imbang dengan Tengsa. Menurut Mulai, ini adalah sesuatu yang bagus. Selama Lindong bisa menahan Tengsa, maka hal baik juga akan datang pada mereka berdua. Tapi menurut Mulai, yang jelas potensi Lindong itu benar-benar tidak terbatas. Tengsa yang jengkel karena tidak mampu mengalahkan Lindong pun pada akhirnya mengeluarkan panah tengkorak yang langsung meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Bukannya menghindar, Lindong malah tersenyum dan menggunakan batu simbol pelahap untuk menelan semua panah tengkorak yang mengarah pada dirinya. Hal ini membuat Tengsa kaget karena panahnya lenyap begitu saja. Dia pun menjadi agak ketakutan dengan kekuatan batu simbol pelahap itu. Tengsa masih tidak percaya bagaimana bisa Lindong mengontrol batu simbol pelahap. Dan lagi-lagi Tengsa berada di atas Lindong, mengeluarkan gunung energi Yuan untuk menimpa tubuh Lindong di bawahnya. Seketika tatapan mata Lindong pun menjadi tajam dan dia berkata, "Setengah tahun yang lalu, aku tidak akan bisa mengeluarkan teknik ini secara penuh. Tapi sekarang akan kuperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari teknik ini." Tidak lama kemudian sebuah jari raksasa muncul di langit dan menghantam gunung energi Yuan milik Tengsa. Ledakan dahsyat pun terjadi di tempat mereka beradu teknik bela diri. Hal itu membuat langit terlihat menyilaukan dan bumi pun bergetar. Wusong dan juga Mulai pun kagum dengan Lindong karena bisa menahan langsung serangan dari Tengsa. Mereka berdua merasa bahwa kekuatan Lindong sama dengan Tengsa. Lindong pun saat ini masih melayang santai di udara. Meskipun tubuhnya sedikit luka, namun itu hanyalah luka ringan saja. Lindong kemudian berkata, jadi tahap puncak manifestasi hanya sekuat ini." Di dalam hati, Tengsa tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar menahan serangannya. Namun Tengsa tidak ingin Lindong tahu jika dia pada saat ini sangat khawatir. Tengsa kemudian berkata, "Walaupun kau punya teknik seperti itu, berapa kali kau bisa menggunakannya? Kau pasti tidak punya banyak energi Yuan sekarang. Sebagai orang yang berada di puncak manifestasi, energi Yuan milikku puluhan kali lebih banyak darimu. Kalau kita berdua terus bertarung, kaulah yang akan mati." Lindong pun dengan santai menjawabnya, "Oh, menurutmu begitu ya?
Dengan cepat Lindong menunjukkan kembali kekuatan batu simbol pelahap. Dia dengan cepat menelan seluruh energi di tempat ini. Dan Lindong dengan penuh semangat berkata, dengan batu simbol pelahap, semua energi Yuan yang ada di dunia ini adalah milikku. Majulah, kita lihat siapa yang akan kehabisan energi Yuan lebih dahulu. Sontak hal itu membuat Teng Xia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Teng Xia menumbangkan Lindong yang sudah menguasai batu simbol pelahap, kemudian merebut batu itu dari tangan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.